Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan waktu untuk mengungkap sejarah yang kaya dan rumit dari sebuah pulau yang kita kenal sebagai Taiwan. Dari penduduk asli Austronesia hingga menjadi pusat teknologi global, kisah Taiwan adalah cerita tentang ketahanan, transformasi dan persimpangan budaya yang luar biasa. Jadi, siapkan diri Anda, karena kita akan menggali lebih dalam asal-usul Taiwan yang menakjubkan. Sebelum ada pengaruh dari luar, Taiwan adalah rumah bagi berbagai suku asli Austronesia. Mereka adalah penghuni pertama pulau ini, dengan leluhur yang kemungkinan besar bermigrasi dari daratan Tiongkok bagian selatan ribuan tahun yang lalu. Selama berabad-abad, suku-suku ini mengembangkan budaya, bahasa dan tradisi yang unik, hidup selaras dengan alam di pulau yang subur ini. Merekalah pondasi sejati dari cerita Taiwan. Lalu, dari mana nama Taiwan berasal? Ternyata, nama ini berakar dari salah satu suku asli tersebut. Ketika para pedagang Belanda tiba pada abad ke-17, mereka mendirikan pos dagang di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Tainan. Mereka mendengar penduduk setempat menyebut daerah itu Taoyuan atau Taoyuan, yang merupakan nama dari salah satu suku di sana. Nama ini kemudian diadopsi oleh Belanda dan secara bertahap digunakan untuk merujuk ke seluruh pulau. Namun, ada nama lain yang lebih puitis. Pada abad ke-16, pelaut Portugis yang berlayar melewati pulau ini terpukau oleh keindahan alamnya yang hijau dan subur. Mereka menamainya Ilha Formosa, yang berarti pulau yang indah. Nama Formosa ini menjadi sangat populer di kalangan orang barat dan digunakan dalam peta-peta. Eropa selama beratus-ratus tahun menjadi sinonim bagi keindahan eksotis Taiwan. Kisah modern Taiwan mulai terbentuk pada tahun 1624 ketika perusahaan Hindia Timur Belanda, Fock, berhasil mendirikan pangkalan permanen di bagian selatan pulau. Mereka datang bukan untuk menjajah dalam arti tradisional, melainkan untuk mengamankan jalur perdagangan rempah-rempah yang lukratif di Asia Timur. Selama hampir 4 dekade berkuasa, Belanda memperkenalkan sistem administrasi, pajak dan pertanian modern, seperti penanaman tebu secara massal. Kehadiran mereka secara tidak langsung membuka jalan bagi gelombang migrasi baru dan interaksi yang lebih intens dengan dunia luar. Namun, kekuasaan Belanda tidak berlangsung selamanya. Pada tahun 1661, seorang jenderal setia dinasti Ming bernama Koxinga atau Zheng Chenggong melarikan diri dari daratan Tiongkok. Setelah kekalahan Ming dari Manchu, ia memimpin pasukannya menyeberangi selat dan berhasil mengusir Belanda dari Taiwan. Koxinga mendirikan kerajaan Tungning, sebuah rezim pro-Ming pertama yang berbasis di Taiwan. Meskipun hanya bertahan selama sekitar 2 dekade, era baru dimulai pada tahun 1683 ketika dinasti Qing yang dipimpin oleh Manchu berhasil menaklukkan kerajaan Koxinga dan secara resmi menggabungkan Taiwan ke dalam Kekaisaran Tiongkok. Di bawah pemerintahan Qing, pulau ini menjadi sebuah prefektur di bawah Provinsi Fujian. Kebijakan Qing awalnya membatasi migrasi, tetapi karena tekanan ekonomi dan populasi di daratan, gelombang besar migran dari Provinsi Fujian dan Guangdong mulai berdatangan. Mereka adalah orang-orang Hoklo dan Hakka yang bahasa dan budayanya hingga kini menjadi mayoritas di Taiwan. Migrasi besar-besaran ini mengubah demografi pulau secara drastis dan seringkali menimbulkan konflik dengan penduduk asli atas tanah dan sumber daya. Selama lebih dari 200 tahun di bawah kendali Qing, Taiwan berkembang menjadi pusat pertanian dan perdagangan yang penting. Namun, pada akhir abad ke-19, nasib pulau ini kembali berubah secara dramatis. Setelah kekalahannya dalam Perang Tiongkok-Jepang pertama, dinasti Qing yang melemah terpaksa menandatangani perjanjian Shimonoseki pada tahun 1895. Salah satu isinya yang paling signifikan adalah penyerahan Taiwan dan Kepulauan Penghu kepada Kekaisaran Jepang. Maka dimulailah 50 tahun era penjajahan Jepang. Berbeda dengan penguasa sebelumnya, Jepang memiliki visi untuk mengubah Taiwan menjadi koloni model. Mereka melakukan modernisasi besar-besaran di berbagai bidang. Infrastruktur seperti jalan raya, jalur kereta api, dan pelabuhan dibangun. Sistem kesehatan dan pendidikan publik diperkenalkan, yang secara signifikan meningkatkan standar hidup dan tingkat melek huruf. Di sisi lain, Jepang juga menerapkan kebijakan asimilasi budaya yang ketat dan menekan perlawanan lokal dengan keras. Era ini meninggalkan warisan yang kompleks,
pembangunan fisik yang pesat, namun juga kenangan pahit akan penindasan kolonial. Babak sejarah Taiwan selanjutnya dibuka dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun ke-1945, Jepang menyerah kepada sekutu, dan sebagai bagian dari perjanjian pasca perang, kendali atas Taiwan diserahkan kepada Republik Tiongkok yang saat itu dipimpin oleh Partai Kuomintang KMT di bawah Chiang Kai-shek. Bagi banyak penduduk Taiwan, ini adalah momen pembebasan dari penjajahan Jepang. Namun, harapan untuk masa depan yang lebih baik segera pupus oleh pemerintahan KMT yang korup dan tidak efisien, yang memuncak pada insiden 228 tahun 1947, sebuah tragedi pembantaian yang meninggalkan luka mendalam. Peristiwa paling menentukan bagi Taiwan modern terjadi pada tahun ke-1949 di daratan Tiongkok. Perang saudara antara nasionalis KMT dan komunis, pimpinan Mao Zedong, berakhir dengan kemenangan komunis, dihadapkan pada kekalahan total. Chiang Kai-shek dan pemerintah Republik Tiongkok bersama sekitar 2 juta pengikutnya yang terdiri dari tentara, pejabat, dan warga sipil melarikan diri menyeberangi Selat Taiwan. Mereka tiba di Taiwan dan menjadikan Taipei sebagai ibu kota sementara Republik Tiongkok dengan harapan suatu hari nanti dapat merebut kembali daratan. Perpindahan beser-beseran ini secara fundamental mengubah tatanan politik, sosial, dan budaya pulau itu. Pemerintah KMT memberlakukan darurat militer selama hampir 4 dekade, menciptakan periode yang dikenal sebagai teror putih untuk menekan perbedaan pendapat. Namun, di sisi lain, mereka juga berhasil mendorong keajaiban ekonomi Taiwan, mengubah pulau agraris ini menjadi salah satu makan Asia dengan industri teknologi yang maju. Dari sinilah Taiwan yang kita kenal hari ini lahir, sebuah entitas dengan pemerintahan sendiri yang demokratis, ekonomi yang dinamis, dan identitas yang unik, terbentuk dari lapisan-lapisan sejarah yang begitu beragam. Warisan penduduk asli, jejak kolonial Eropa, migrasi Tiongkok, modernisasi Jepang, dan eksodus Republik Tiongkok. Setiap babak telah meninggalkan jejaknya, menciptakan sebuah mosaik budaya yang kaya dan sebuah kisah kebangsaan yang terus ditulis hingga hari ini. Itulah perjalanan singkat kita menelusuri sejarah panjang Taiwan. Sungguh luar biasa. Bagaimana sebuah pulau kecil bisa memiliki narasi yang begitu kompleks dan berlapis. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.